Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau ngobrol sama seseorang tuh nggak terlalu asik? Sebenarnya bukan masalah lawan ngobrol kita deket sama kita atau enggak, tapi kadang emang ada aja yang kurang klik pas lagi ngobrol. Lawan bicara yang nggak asik atau justru kitanya yang nggak asik? Nah, kira-kira kenapa kadang-kadang kita nggak terlalu asik pas diajak ngobrol sama beberapa orang? Pertama, ada kemungkinan topik pembicaraannya kurang cocok buat kita. Misalnya, kamu suka ngomongin film dan musik tapi lawan ngobrol kamu lebih suka ngebahas sains dan teknologi. Jelas aja, ya ini bisa bikin obrolan jadi nggak nyambung, agak kaku, dan pastinya nggak menarik. Gak ada salahnya sih kalau kita nyoba dengerin hal-hal baru. Tapi kalau topiknya benar-benar beda banget dengan minat kita, ya pasti bakal agak susah buat enjoy dan gabung di pembicaraan itu. Selain itu, cara kita nge-share cerita juga bisa ngebuat ngobrol jadi nggak asik. Misalnya, kita terlalu banyak cerita soal diri kita sendiri dan nggak ada inisiatif buat tanya ke lawan bicara kita. Bahkan nggak memberi kesempatan dia buat ngomong. Sampai kita terkesan bermonolog aja. Atau ada yang suka ngebicarain hal-hal yang terlalu serius, terus nggak ada celah buat candaan yang ringan. Nah, kalau kayak gini, emang berasa agak sulit buat nyambung dan ikut berpartisipasi dalam obrolan. Dan tentu aja, ada juga faktor mood. Nah, kalau kita lagi feeling blue, capek, stres, atau lagi ada masalah, ya pasti susah buat bener-bener enjoy waktu diajak ngobrol. Kadang, kita juga lagi pengen sendiri aja dan gak mood buat ngobrol sama siapapun. Meskipun orang yang ajak ngobrol itu sebenarnya oke-oke aja alias sebelumnya enak kok kalau kita ngajak ngobrol. Terus, gimana dong biar ngobrolnya jadi lebih asik? Atau supaya nggak canggung lagi pas ngobrol sama siapa aja? Nah, pertama, yang paling penting adalah dengerin lawan ngobrol kamu. Karena nggak ada yang suka ngobrol sama orang yang cuma sibuk ngomongin dirinya sendiri. Iya kan? Coba deh, fokus dengerin apa yang mereka ceritain, terus respon dengan pertanyaan atau komentar yang nunjukin kamu beneran care sama topik yang lagi mereka omongin. Contohnya, kalau mereka cerita tentang liburan, kamu bisa tanya, wah, liburannya seru ya? Tempat favorit kamu emangnya di mana kalau di sana? Nah, kedua, jangan takut buat nunjukin ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang ramah. Senyumin mereka, angguk-angguk setuju, atau tunjukin kalau kamu empati pas mereka cerita hal yang sedih. Bahasa tubuh sering kali lebih kuat daripada kata-kata loh. Ketiga, punya humor juga jadi kunci penting. Gak perlu jadi stand up komedian juga sih, tapi lemparin lelucon ringan yang itu bisa ngebantu suasana jadi lebih santai. Kalau kamu sama teman-teman dekat, mungkin lelucon tentang pengalaman kalian bareng bisa jadi bahan guyonan yang oke loh. Keempat, jangan terlalu khawatir tentang kekurangan bahasa atau gaya ngomong kamu. Ini tuh bukan lagi presentasi formal, jadi nggak perlu nyari kata-kata super muluk. Cukup ngomong apa adanya, yang penting isi dari obrolannya. Jadi intinya, jangan merasa minder buat jadi diri sendiri pas ngobrol. Dengerin orang lain, tunjukin empati, pakai humor ringan, dan bagi pengalaman kamu ketika ngobrol itu bisa membangun obrolan yang asik. Sebenarnya, ngobrol tuh pentingnya apa sih? Atau emangnya ada manfaatnya ya? Nah, ngobrol bisa buka pintu buat peluang dan pengalaman baru. Misalnya aja, kamu bisa dapat insight yang nggak pernah kepikiran sebelumnya. Atau mungkin kamu bisa mendapatkan kesempatan baru seperti tawaran kerja atau proyek kerjasama. Ngobrol yang asing juga punya efek positif buat kesehatan mental. Kita semua kan punya momen-momen down ya. Dan kadang ngobrol sama teman atau keluarga bisa jadi obat penenang yang mujarab. Ketika kamu ngobrol tentang masalah kamu, mereka bisa memberikan sudut pandang yang baru atau hanya sekedar mendengarkan saja. Tapi itu aja udah bikin beban kamu berkurang. Dan gak cuma buat dapat peluang atau meredakan stres, ngobrol juga cara yang oke buat nambahin pengetahuan. Kamu bisa belajar dari pengalaman orang lain, bisa tukeran info tentang hobi, atau bahkan ngedebat topik yang lagi tren. Gak jarang kan, dari obrolan ngalor ngidul dengan teman, tiba-tiba jadi penasaran buat cari tahu lebih dalam tentang suatu topik yang jadi obrolan itu tadi. Nah, dan ada satu lagi yang menurut aku penting ya, hubungan sosial.
Ngobrol asik itu punya peran besar dalam mempererat ikatan antara kamu dengan orang yang kamu ajak ngobrol. Dari obrolan yang awalnya cuma basa-basi, bisa berkembang jadi persahabatan yang erat atau bahkan hubungan yang romantis. Jujur, saat-saat seru seringkali bermula dari obrolan santai kan?